Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Zoom lagi, tutorial Zoom, khususnya aplikasi Zoom yang ada di desktop atau di laptop ya. Pada dasarnya aplikasi Zoom yang ada di laptop dan di HP baik Android maupun iOS itu sama saja, tidak terlalu berbeda jauh. Memang ada beberapa fungsi yang tidak bisa dijalankan di HP Android. Ini aplikasinya kalau sudah terinstall, sekali dibuka akan muncul seperti ini. Jadi ada dua pilihan di sini. Kita bisa langsung join meeting tanpa sign in, tapi ini sangat, kalau menurut kami, tidak direkomendasikan ya. Menurut saya mending daftar saja, karena daftar di Zoom itu gratis. Kemudian akunnya juga dapat gratis sekitar 50 menit kalau nggak salah untuk pertemuan. Ya, saya rasa cukuplah 50 menit. Jadi sini bisa join meeting tanpa sign in, tinggal join saja. Kemudian kalau sudah diberikan meeting ID dan passwordnya, tinggal langsung dimasukkan di sini. Kemudian namanya sini bisa dituliskan nama sesuai dengan nama kalian masing-masing. Kemudian tinggal join. Oke. Di sini ada opsi remember my name for future meeting, bisa dicentang, bisa tidak. Jadi kalau dicentang itu nanti namanya akan disimpan di sini menggunakan nama ini. Kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau kalau tidak dicentang ya namanya akan hilang lagi. Kemudian di sini ada opsi do not connect to audio. Di sini ini kalau kalian tidak ingin mengkoneksikan Zoom-nya ke audio device kalian di laptop ataupun di HP. Kemudian turn off my video, ini untuk mematikan video ya. Kalau sudah, ini tinggal masukkan meeting ID, kemudian nanti akan diminta password biasanya, kemudian tinggal join. Oke, itu yang cara yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kita rekomendasikan untuk sign in terlebih dahulu di sini. Nah, ini di sini ada enter your email, enter password. Nah, ini silahkan masukkan login dari Zoom kalian itu kalau sudah memiliki akun Zoom. Jika belum, di sini ada pojok kiri bawah, bisa sign up free. Di sini silahkan kita bisa sign up atau mendaftar akun Zoom. Biasanya diminta pertama tanggal lahir dulu. Ini saya agak ngawur saja tanggal lahirnya. Oke, kemudian continue. Nah, di sini diminta email. Nanti kalau sudah itu, nanti akan diberi email dari Zoom untuk verifikasi dan seterusnya. Tinggal diikuti saja. Itu caranya tidak begitu sulit lah. Untuk sama seperti kalau daftar sosial media. Oke. Kalian juga bisa login via SSO ini kalau untuk sudah terdaftar di Zoom. Atau kalau akun Zoom kalian ditautkan dengan Google, bisa langsung sign in with Google. Jadi tinggal masukkan username dan password Google kalian, ataupun ketika akun Zoom kalian ditautkan dengan Facebook ya tinggal masukkan username dan Facebook kalian. Oke. Kalau saya tidak, jadi saya langsung saja di sini ya, misalkan. Oke. Tinggal masukkan username dan password. Kalau sudah, tinggal klik sign in. Oke. Nah, di sign in ini kalian akan melihat ada beberapa menu ya di sini. Oke, yang pertama ada new meeting. Di sini untuk membuat meeting secara langsung. Oke. Jadi di sini ada, jadi kalau diklik nanti langsung otomatis kita membuat meeting secara instan, secara langsung tanpa menggunakan invitation link dan seterusnya. Nah, invitation link nanti akan bisa kita peroleh di bagian dalam dari new meeting ini. Oke, nanti setelah ini kita praktekkan. Kemudian berikutnya di start with video, ini kalau ingin menyalakan video. Kalau tidak ya tinggal dihapuskan saja start with videonya, atau centangnya dihilangkan. Kemudian ini bisa juga kita menggunakan personal meeting atau tidak. Oke, jadi personal meeting ID itu yang nama ID-nya sama untuk setiap user, kecuali kalau kita ubah. Ataupun tidak, kalau tidak ini akan memilih atau membuat ID random untuk bisa start new meeting. Oke, kita bahas dulu satu persatu, baru kita kemudian masuk ke bagian yang paling dalam ya.
Berikutnya di sini ada join, di sini join sama seperti tadi ya, sehingga tidak perlu dibahas lagi di sini untuk bergabung dengan meeting jika kalian diundang meeting oleh mungkin organisasi atau kelas atau yang lain. Jadi misalkan oleh dosen kalian atau oleh atasan atau yang lain, tinggal masukkan saja meeting ID-nya di sini atau linknya yang sudah diberikan, kemudian passwordnya jangan lupa, kalau memang ada yang diminta password tinggal diklik join, nanti akan muncul password ya. Tadi ini sudah kita bahas. Bisa seperti itu, bisa langsung. Nah, schedule di sini kita gunakan untuk menjadwalkan meeting. Jadi ketika new meeting ini, ketika kita langsung buat meeting secara instan saat itu juga. Kalau schedule ini kita bisa mengagendakan tanggal berapa, jam berapa, waktunya berapa lama, dan setting-setting acuan lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu settingnya. Share screen di sini ini langsung ya, sharing key atau meeting ID itu aja. Kemudian yang share screen ini juga ditanyakan apakah komputer soundnya juga di share atau tidak. Biasanya kita tidak menggunakan ini ya, kita biasanya join dulu atau membuat meeting dulu baru kita share screen di dalam meeting, tidak langsung seperti ini. Fitur-fitur ini jarang digunakan. Oke. Kemudian di menu pertama tadi home, nanti kita akan membahas lebih dalam setelah ini. Kemudian di menu berikutnya ada chat di sini. Ini kalau kalian punya teman di sini untuk Zoom. Oke, kita bisa chatting ya, sebenarnya ini seperti Messenger biasa ya. Jadi kita bisa setting ada kontaknya misalkan di sini, kemudian ada filenya dan seterusnya. Kita bisa chatting sesama akun Zoom. Cuma karena memang fitur ini tidak begitu familiar ya, kalau khususnya untuk Zoom yang tidak dalam satu organisasi tertentu biasanya ini tidak digunakan ya. Tapi ini pada dasarnya ini untuk chatting ke teman-teman dalam satu Zoom dengan akun Zoom yang lain. Oke. Berikutnya meeting di sini berupa agenda-agenda meeting yang sudah direncanakan. Jadi contohnya di sini ya, saya ada agenda besok jam 3:30 sampai 4:30. Ini ada agenda dan seterusnya gitu ya. Oke. Ini ada banyak ya, sudah ada agendanya. Kemudian ada personal meeting ID di sini. Kemudian di sini ada recorded. Nah, di sini ya meeting-meeting yang telah direkam. Jadi di sini kita pernah merekam meeting, misalkan tanggal 6 September. Di sini ada rekaman meeting. Nah, di sini ini sudah ada juga letak meetingnya di mana, di Z, My Drive dan seterusnya. Ini letak-letaknya. Kita bisa open, kita bisa buka videonya langsung. Karena ini nggak terlalu dalam ya, kita buka ya, sama buka ini foldernya, ini videonya. Bisa langsung di play atau play cuma audio saja, atau bisa kita hapus. Ini rekapan meeting yang ada khususnya yang ada di laptop kalian. Oke. Kemudian ada plus ini schedule meeting ya, sama sebenarnya. Jadi bisa schedule dari Outlook, bisa pakai Google Calendar juga. Tapi kita nanti tidak akan membahas sampai ke situ. Kemudian ini kontak Zoom sama seperti tadi. Ini bisa digunakan untuk fitur chatting atau yang lainnya di Zoom. Memang sangat tidak lazim ya, karena kalau chatting biasanya kita menggunakan WhatsApp misalkan, atau Telegram atau Facebook misalkan, atau bahkan IG. Kemudian kita akan perdalam satu persatu menunya. Yang pertama new meeting di sini. Tadi menunya sudah ada yang pertama dengan video atau tidak, yang kedua menggunakan ID meeting personal atau tidak. Jadi sekali lagi ID meeting personal itu sifatnya adalah tetap. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, nah mohon maaf, bukan di sini meeting. Nah ini adalah ID personal saya misalkan. Nah ini sifatnya tetap, kecuali nanti pada saatnya akan saya ganti. Nah bagaimana cara menggantinya mungkin akan kita bahas di video lanjutan ya, karena itu akan membahas tentang Zoom versi web. Oke. Aplikasi Zoom di website. Oke. Itu. Oke. Kemudian di sini bisa start with video atau tidak. Kalau ini tidak dicentang, maka nanti ID meetingnya akan random acak, seperti ya acak saja. Misalkan kita contoh ya, kita new meeting di sini. Ini langsung membuat meeting. Nah di sini sudah langsung diberikan username dan password. Oke, gitu ya.
Kemudian juga copy link. Di sini ada invite linknya juga diberikan, tinggal di copy saja, itu yang bisa di-share ke peserta yang lain. Oke. Itu yang pertama. Jadi ini akan membuat meeting secara instan. Kita buat dulu meetingnya misalkan. Nah, setelah kita buat meetingnya, kita coba lagi ya misalkan. Kemudian kita share informasi meetingnya di sini, meeting ID dan passwordnya ini yang kita share. Atau kita bisa share invitation linknya di sini. Nah, ini kalau tinggal copy invitation link, dibuka di browser seperti video kita sebelumnya sebagai partisipan, maka kalian langsung bisa join. Partisipan yang diundang bisa langsung join. Oke. Berikutnya schedule di sini ya. Nah, ini untuk mengagendakan meeting. Untuk mengagendakan meeting yang akan datang. Jadi contohnya di sini kita akan mengagendakan misalnya besok misalkan akan ada, saya misalkan contoh ya, rapat koordinasi misalkan saja kantor. Ini misal saja. Kemudian jamnya jam berapa? Nah, di sini sudah bisa kita agendakan. Misalkan jam 11. Nah, di sini durasinya berapa lama? Misalkan sampai jam 1 misalkan. Nah, di sini 2 jam. Oke. Di sini timelinenya tolong dipastikan menggunakan time zone sesuai dengan time zone kalian. Kalau misalkan WIB Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian barat itu +7 ya. Ya bisa Bangkok, Vietnam, Jakarta, terserah ya, nggak ada masalah. Oke, kalau waktu Indonesia Tengah ya +8 di sini, dipilih +8 ada ya. Nah, di sini. Atau waktu Indonesia Timur, nah di sini ada juga +9. Nah, ya tinggal disesuaikan saja yang +9 itu ya. Oke. Kemudian di sini recurring meeting, ini recurring meeting itu ketika meeting itu akan diulangi, di repeat. Jadi meetingnya itu sifatnya berkala, misalkan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini harus dicek dengan kalendernya ya. Oke, kita nggak akan terlalu bahas mendalam tentang itu. Selanjutnya di sini meeting ID bisa dipilih dua. Yang pertama bisa personal meeting. Kalau personal meeting ini kita menggunakan meeting personal itu yang sifatnya tetap kecuali kita ubah ya. Kalau kita menggunakan generate automatically, ini meeting ID-nya akan di-generate otomatis oleh Zoom. Biasanya kalau untuk rapat-rapat itu biasanya sih kalau enaknya menggunakan yang generate automatically. Kalau misalkan yang rapatnya bersifat tadi recurring misalkan bersifat berulang itu bisa kita pakai personal meeting karena ID-nya tidak berubah-ubah. Kemudian di sini ada security. Yang pertama passcode. Ini saran saya dicentang saja passcode-nya. Kalau yang generate automatically biasanya random langsung muncul. Kalau personal meeting ya biasanya juga muncul passwordnya, bisa dibuat sendiri terserah. Secara umum kalau yang personal meeting ID itu personal meeting ID-nya tetap, passwordnya juga akan cenderung tetap kecuali kita ubah ya. Itu kita yang bisa. Kalau yang generate ini akan selalu berubah-ubah. Jadi untuk security passcode itu sangat disarankan. Kenapa? Kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak berwenang masuk ke Zoom dan mungkin ada niat yang kurang baik, mengacau misalkan atau yang lain, itu dengan mudah kalau tanpa passcode. Yang penting tahu meeting ID-nya sudah bisa masuk. Itu bisa berbahaya. Yang dulu pernah muncul beberapa kasus namanya Zoom bombing atau yang lainnya itu ya. Jadi mereka masuk kemudian menyalakan mic dan menyetel suara keras atau bahkan video-video yang tidak jelas seperti itu. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua waiting room. Waiting room ini biasanya digunakan misalkan contohnya kasus ketika peserta sudah masuk, dia akan masuk ruang sementara dulu yang dikatakan waiting room itu ruang tunggu, sehingga ketika masuk akan muncul jendela bahwa peserta itu masih di waiting room. Dan di Zoom itu peserta sudah masuk tapi di waiting room, tinggal menunggu admin untuk dimasukkan ke room virtual Zoom-nya. Jadi itu sebagai saringan sebenarnya. Kalau misalkan kita punya peserta yang banyak, apalagi pesertanya itu adalah peserta yang berbayar, disarankan menggunakan waiting room supaya kita bisa menseleksi nama yang sudah bayar misalkan dengan nama yang masuk dalam link tersebut. Karena ketika link ini sudah di-share ke peserta,
kita juga tidak bisa menjamin apakah peserta itu tidak membagikan ke peserta lain yang tidak membayar, sehingga waiting room itu sangat direkomendasikan untuk kasus-kasus seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus rapat-rapat sederhana, kemudian yang datang mungkin hanya 10 orang, 20 orang, bahkan 40 orang, itu saran saya waiting room tidak perlu diberikan. Jadi ini intinya seleksi saja, seleksi awal. Kemudian di sini video ya, ini cuma video. Kalau hostnya on berarti video host akan langsung on ketika login. Kemudian ketika yang partisipan ya, kalau on ya berarti on akan ketika login atau off. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti di sini di off, itu hanya ketika login saja, tapi kita bisa tetap menyalakan dan mematikan video pada saat virtual meeting berlangsung. Selanjutnya di sini audio ada beberapa opsi. Di sini yang Zoom saya ada 4 opsi. Yang pertama telepon. Nah, kalau menggunakan opsi telepon seperti yang sudah saya beritahukan di video sebelumnya, maka akan muncul nama-nama atau nomor-nomor telepon di sini. Nah, sayangnya memang nomor Indonesia tidak ada di sini. Sehingga kalau ingin menggunakan Zoom audio menggunakan telepon itu sebenarnya konsepnya enak. Jadi kita menggunakan telepon lokal, menelpon call centernya Zoom gitu, kemudian kita komunikasinya via telepon, sehingga delay suara itu sangat minimal. Akan tetapi karena di sini tidak ada nomor telepon Indonesia, maka yang ditelepon ya telepon luar negeri. Nah, konsekuensinya akan perlu sambungan internasional. Nah, ini kalau saya tidak disarankan. Oke. Kalau komputer audio ini ya via internet saja, jadi peserta akan masuk melalui Zoom itu, suaranya pilihannya hanya menggunakan voice via internet. Oke. Kalau telepon and komputer audio berarti kita bisa dua-duanya, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan telepon yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau third party audio di sini ada beberapa hardware khusus conference, itu bisa dikonekkan ke Zoom. Gitu ya. Kalau saya akan cenderung memilih komputer audio supaya ya audionya hanya via internet saja, tidak masalah ada delay sedikit. Oke. Kemudian Zoom juga sebenarnya bisa langsung diintegrasikan kepada beberapa fasilitas kalender. Jadi bisa di Microsoft Outlook, bisa juga di Google Calendar. Oke, jadi kalau kalian ingin mengintegrasikan, ini sudah dijadwalkan, kemudian jadwal itu masuk dalam Google Calendar, ya silakan dipilih Google Calendar. Kalau misalkan Microsoft Outlook ya bisa langsung di sini dipilih. Oke. Untuk masalah penjadwalan mungkin kita akan bahas lagi lebih advance di lain waktu. Untuk Other Calendar itu tidak langsung hanya menampilkan linknya, nanti akan kita coba. Kemudian di sini ada advanced option, di sini opsi-opsi yang khusus. Misalkan yang pertama, enable join before host. Di sini jika dicentang maka partisipan bisa langsung masuk ke ruang virtual sebelum host memulai acara. Ini kalau rekomendasi kami tidak disarankan, supaya ya peserta jangan masuk dulu kalau hostnya belum masuk. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada mute participants upon entry. Jadi ketika partisipan masuk, Zoom langsung akan otomatis memute atau men-silent peserta, mic dari peserta, sehingga tidak gaduh ketika masuk, mic-nya nyala kemudian peserta tidak sadar sehingga dia berbicara gaduh, mengganggu yang lain. Kalau saya sendiri saya sarankan, tapi silakan, itu opsi masing-masing. Kemudian di sini juga ada opsi only authenticated users can join. Nah, di sini artinya apa? Kalau ini dicentang maka hanya akun Zoom yang sign in, yang peserta yang memiliki akun Zoom yang sign in di situ, seperti yang tadi ini ya, contohnya punya saya sign in seperti ini, hanya Zoom seperti itu yang bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, diminta sign in. Kalau tidak sign in, belum punya akun, diminta daftar. Nah, itu agak repot ya kalau untuk khususnya peserta-peserta yang awam. Selanjutnya di sini ada automatically record meeting ya. Jadi di sini meeting akan otomatis terekam secara otomatis ya. Cuma di sini ada dua opsi ya. Ketika langsung dinyalakan langsung otomatis record. Ini sebenarnya tidak disarankan, karena kan ketika kita nyalakan
Zoom tidak langsung otomatis kita langsung menyampaikan agenda rapat atau materi, tapi mungkin ya nunggu peserta dulu, nunggu yang lain dulu baru bisa, sehingga lebih baik disarankan manual. Tapi kalau memang mau otomatis, di sini ada dua opsi. Yang pertama locally di sini berarti file record akan disimpan di laptop, yang tadi sudah saya sampaikan letaknya di mana. Atau yang kedua in the cloud. Nah, in the cloud ini file recording dari Zoom akan disimpan dalam cloudnya Zoom. Oke, sayangnya cloud Zoom itu hanya diberi data 1 GB, sehingga opsi ini tidak disarankan. Kenapa? Karena ya file 1 GB itu kalau nggak salah hanya 1 jam atau 2 jam gitu, tergantung isi dari Zoomnya. Kalau isinya video semua itu bisa sangat membengkak gitu ya. Jadi kalaupun mau direkam ya kalau saran saya locally. Jadi memang untuk lokal dipastikan kapasitas dari hard drive mencukupi, itu yang pertama. Dan yang kedua, speknya dari komputer itu mumpuni, sehingga biasanya ketika di akhir, ketika Zoom meeting itu ditutup, nanti akan muncul jendela baru terkait dengan recording tadi, sehingga file video itu dirender oleh Zoom. Nah, itu butuh komputasi yang cukup baik, sehingga butuh komputer yang memang prosesornya dan RAM-nya cukup baik, termasuk juga kapasitas ya. Di sini adalah kemudian di sini kebetulan punya saya ada schedule for. Nah, schedule for ini digunakan jika memang dalam satu akun Zoom itu bisa memanage beberapa akun Zoom yang lain. Contohnya di sini misalkan karena saya kebetulan diminta untuk memanage akun Zoom FMIPA, langsung saya gabungkan di sini supaya saya tidak bingung ketika melihat agenda. Nanti kita akan bahas lebih detail di agenda. Ini yang terkait dengan schedule. Kalau sudah, tinggal di save saja. Kalau lupa tadi nggak save ya, saya save dulu rapat 4A lah ya, misalkan besok jam 10:30 ya. Kemudian tadi sudah di on komputer audio. Oke, tinggal save saja. Dan nanti di sini akan menggenerate otomatis yang pertama meeting ID, kedua passcode, nah yang ketiga adalah Zoom-nya ini. Jadi ini adalah default untuk pesan yang bisa dibagikan, di broadcast ke peserta rapat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian tinggal ngeklik join Zoom meeting ini, linknya itu sudah bisa langsung join. Tapi untuk backup biasanya di sini berikan meeting ID dan password. Kemudian ini bisa copy to clipboard. Untuk mengcopy tinggal paste saja misalkan di notepad gitu, paste, sudah selesai. Oke ya, itu untuk bagian schedule. Share screen tadi kita tidak akan bahas karena secara umum kita masuk dulu ke Zoom baru kita share. Setting tadi sudah. Meeting, nah ini meeting di sini misalkan ketika sudah ada rapat A, mana rapat A? Nah, di sini ada rapat A. Kemudian ternyata rapat diundur. Nah, misalkan seperti itu. Maka di sini ada menu edit yang bisa kita klik. Nah, ini kita bisa mengedit. Misalkan ingin diundur 1 jam, ya tinggal diundur saja 1 jam, atau bahkan dipindah hari dan seterusnya. Atau bahkan kita hapus. Nah, ini kan bisa di-delete. Atau invitation-nya ada yang tanya lagi. Di sini ada copy invitation, tinggal di-copy saja. Ini meeting information-nya yang terkait dengan invitation. Atau mau di start sekarang, ya tinggal diklik start saja, rapat sudah bisa langsung dimulai gitu ya. Misalkan dihapus saja ya, dihapus. Nah ini. Selanjutnya di sini untuk hosted tadi ini sudah ya. Ini contohnya kalau misalkan saya mengelola beberapa akun, misalkan hari ini tadi ada host FMIPA UNESA 500. Kemudian ini yang hostnya saya besok. Tadi ini ya, yang besok itu ini ya, misalkan diskusi perkuliahan fisika dasar 1. Jadi kita sebenarnya bisa memanage syaratnya. Kita dalam satu grup akun yang sama itu. Nanti grup akun yang sama seperti apa akan kita bahas di Zoom, di tutorial bagian Zoom web.
Plus ini tadi sudah dibahas, ini schedule meeting untuk men-schedule meeting sama seperti menu di awal. Kemudian bisa juga dari Outlook, ini akan membuka Outlook, repotnya seperti itu. Akan membuka Outlook, saya tidak menggunakan itu. Kemudian yang tadi yang satunya menggunakan Google Calendar. Oke. Menu terakhir untuk bagian Zoom website ini di sini. Nah, ini menunjukkan yang pertama ya, ini foto ya, foto dari pemilik akun Zoom. Tolong ini bisa diubah-ubah nanti di akun Zoom bagian website. Di sini ada nama, kemudian di sini ada kalau misalkan gratis ya tidak licensed, kalau di sini artinya berbayar, minimal Zoom Pro di sini yang digunakan. Ini diklik itu akan show email, ini akan menunjukkan email ya. Oke. Dan di sini ada personal note, ini bisa diketik untuk personal note saja. Kemudian di menu setting, nah ini menu setting ini ada cukup banyak. Nanti kita bahas ya karena ini cukup banyak. Kemudian di sini ada beberapa menu, ini biasanya digunakan untuk chat. Jadi kalau kita bisa milih ya sama seperti kalau ketika dulu ada BBM atau yang lain atau instant messenger yang lain, itu kita bisa available, away, do not disturb dan lain-lain. Kemudian di sini ada my profile, di sini menunjukkan profile, ini akan langsung masuk ke Zoom web yang akan kita bahas di tutorial berikutnya terkait dengan setting website. Selanjutnya sepertinya itu dari top fitur, ini coba fitur saja, fitur-fitur apa yang ada di Zoom. Ini upload saja, ini untuk ngecek update kalau ada. Ini kalau switch to portrait, ini kalau ini kan bentuknya landscape, kalau diklik nanti akan bentuknya portrait. Nah, itu aja sih, tidak signifikan ya. Berikutnya switch account, di sini kalau akunnya banyak bisa langsung switch dari satu akun dengan akun yang lain. Sign out di sini untuk keluar. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam terkait dengan setting di sini ya. Oh, ini sayangnya mohon maaf tidak bisa diperbesar. Oke. General di sini yang pertama start Zoom when I start Windows, ini akan kalau diklik Zoom akan otomatis start ketika Windows pertama kali di load, sehingga ya sebenarnya cukup membebani Windows ya. Ini kalau ini silent start, jadi ini akan diam-diam saja startnya. Saran saya tidak usah ya, karena kan kita tidak buka laptop tidak selamanya untuk buka Zoom gitu. Oke. Kemudian di sini yang kedua when close minimize window to notification area. Ini jadi kalau diklik di close, ini Windowsnya akan minimize ke sini. Nah, ini ya silahkan lah ya, ini pilihan saja. Kemudian bisa juga kita menggunakan dual monitor menggunakan Zoom. Jadi monitor pertama membuka aplikasi yang lain, monitor kedua membuka Zoom dan share screen-nya misalkan, itu bisa. Kemudian di sini bisa juga ketika join, di sini ketika join atau start meeting itu bisa enter full screen secara otomatis. Jadi kalau sudah join maka jendela Zoom akan full screen otomatis misalkan. Selanjutnya di sini ada always show meeting control. Jadi kalau meeting control yang bagian atas atau bagian bawah itu ketika diklik ini akan selalu muncul. Kalau tidak maka otomatis muncul dan menghilang atau hide atau bersembunyi secara otomatis. Oke. Kemudian di sini ask me to confirm when I leave a meeting. Jadi kalau di leave meeting itu atau dipraktekkan ini lebih enak ya daripada seperti ini. Jadi ketika kita leave meeting itu akan ada konfirmasi. Oke, langsung praktekkan saja. Nah, di sini misalkan. Nah, di sini tadi kalau yang mana settingnya? Ini ya setting. Nah, kalau di sini always show meeting control, maka di sini akan selalu muncul bagian taskbar yang bawah atau ketika share screen yang atas. Tapi kalau tidak, maka di sini ya otomatis hilang kalau nggak dipakai. Kalau dipakai tidak hilang ya. Nah, itu kan otomatis hilang, tapi kalau diarahkan ke sini akan otomatis muncul. Kemudian ask me to confirm when I leave a meeting. Di sini kalau diklik end, di sini ada konfirmasi ya. Misalkan ini mana-mana benar. Ini meeting aja lah. Ya, di sini ketika end, jadi ada konfirmasinya di situ ya.
Berikutnya show my connected time. Di sini kalau dicentang, maka di sini ada waktu kapan kalian terhubung, sudah berapa lama. Kemudian berikutnya sini ada reminder, jadi remind me 5 minutes before my upcoming meeting. Jadi akan ada reminder di sini. Jadi 15 menit lah ya. Jadi kalau ada pertemuan akan otomatis reminder ya. Selama aplikasi Zoom-nya nyala dan selama laptopnya menyala, tentu saja. Kemudian di sini berikutnya stop my video and audio when my display is off or screensaver begin. Jadi kalau misalkan diklik seperti ini ada displaynya off ataupun ada screensaver nyala, maka video dan audio akan mati. Kemudian di sini ada integrate Zoom with Outlook, ini untuk mengintegrasikan Zoom dengan Microsoft Outlook yang tadi itu, tapi sayangnya kita tidak menggunakan. Kemudian ini ada reaction skin tone, kalau misalkan menggunakan sistem skin tone ada reaksinya di sini. Ada ada skin tone-nya di sini, warnanya yang seperti apa. Yang general ya. Kemudian yang video di sini kita bisa memilih video apa yang ada di device kalian, kalau ada yang menggunakan kamera depan, kamera belakang atau yang lain. Nah, menu ini memang sepertinya tidak ada di menu-menu untuk hub Zoom yang Android dan iOS ya. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan misalkan mau menggunakan rasio yang original sesuai dengan rasio yang dimiliki oleh kamera atau dibuat widescreen. Kemudian berikutnya video juga bisa kita pilih ketika jaringan kita sangat kuat, misalkan kita bisa menggunakan enable HD, sehingga nanti yang dikirimkan video kita adalah video tipe high definition, sehingga kualitasnya baik. Kalau saya sih tidak lah, untuk supaya tidak memperbanyak kuota juga atau bandwidth. Berikutnya mirror to my video, itu biasanya yang kiri berubah kanan jadi kiri, itu hanya settingan saja. Nah, di sini ada touch up my appearance. Ini mohon maaf, kameranya tidak nyala ya, harusnya di sini kameranya nyala, tapi karena kameranya digunakan untuk OBS webcam maka tidak nyala di sini. Kalau ini diklik nanti ya kayak beautify ya, pada beberapa aplikasi kayak aplikasi TikTok, B369 dan seterusnya. Jadi skin lebih rapi, misalkan ada yang jerawatnya agak samar, kulitnya lebih putih dan seterusnya ya, ini touch up ya. Nah, di sini ada persentasenya berapa persen juga. Kemudian kalau misalkan digunakan dalam cahaya yang sempit atau yang sangat sedikit, nah di sini bisa kita gunakan adjust low light. Di sini bisa auto, bisa manual ini bisa ditentukan brightness-nya berapa gitu. Kemudian video di sini yang berikutnya yang meeting, di sini ada beberapa. Jadi kalau misalkan always replace participant name on their video, ini dicentang, maka ketika dalam meeting itu ada video mereka, video webcam dari partisipan, di bawahnya akan ada namanya. Kalau ini saran saya dicentang saja, karena kan kita tidak hafal nama semua partisipan misalkan. Oke. Kemudian di sini turn off my video when joining meeting. Jadi kalau ketika pertama masuk meeting maka video akan otomatis mati gitu. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian di sini always show video preview dialog when joining a video meeting. Ini ketika akan join itu ada video preview. Mungkin saya contohkan saja. Oh, settingnya kok hilang tadi, dan kayaknya belum sempat di save ya. Enggak ada save nya langsung ya. Jadi di sini kalau misalkan ini dicentang, kalau tadi kan tidak ada apa-apa, karena ini kalau ini dicentang maka oke, sebentar, mohon maaf, saya kesalahan. Video, nah di sini saya tutup aja. Nah, ini kalau dicentang mungkin ketika join, jadi di sini akan muncul jendela khusus isinya video ya, untuk mengecek video kalian berjalan atau tidak. Mohon maaf, ini kok sayangnya tidak bisa ya. Oke, selanjutnya hide dan video partisipan, ini untuk kalau partisipan yang
tidak menggunakan video itu bisa di hide di sini. Kemudian spotlight my video when I speak, ini ketika kita bicara di spotlight bisa juga. Di spotlight itu artinya ketika kita bicara maka jendela utama dari Zoom akan menampilkan facecam kita, video kita. Oke. Selanjutnya di sini display up to 49 partisipan per screen. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan gallery view itu yang kotak-kotak banyak isinya webcam dari peserta, itu bisa di force sampai 49 partisipan ya. Itu kalau nggak salah sih cuma berapa itu, mungkin 12 atau berapa. Nah ini bisa dibuat lebih kecil-kecil gitu ya. Kalau advance ini akan terkait dengan video pre-thought dan seterusnya, ini kita tidak akan terlalu detail ya, karena itu sudah otomatis, kita nggak bahas terlalu detail. Selanjutnya audio, di sini audio ada speaker, kita bisa menentukan speaker apa yang akan digunakan, kita bisa mencobanya juga di sini. Ketika diklik maka akan muncul beberapa ada ringtone, nah itu harusnya kita bisa mendengar untuk ngeceknya. Kalau tes mic di sini ketika kita bicara akan direkam kemudian akan dimunculkan lagi gitu. Nah ini yang tandanya kalau sudah bisa ya, ada bar-bar di sini ketika kita berbicara. Oke. Kemudian di sini bisa use paired audio device to play ringtones simultaneously. Di sini bisa, tapi kita nggak pakai lah ya, ini hanya untuk membedakan misalkan ada audio yang pertama audio dengan mikrofon dan audio biasa yang dari Zoom atau ringtone. Kalau misalkan ada yang masuk kan kadang-kadang ada yang fitur bunyi ting tong, nah seperti itu bisa dipisah speakernya atau device audionya. Kemudian di sini automatically join, misalkan join audio by computer when joining a meeting, ini langsung otomatis joinnya pakai audio menggunakan komputer ya, karena kita tidak menggunakan telepon tadi ya kita bahas. Selanjutnya mute my microphone when joining a meeting, jadi ketika kita bergabung dalam meeting kita bisa memute mikrofonnya gitu ya, secara otomatis, supaya tidak ketika kita join terus lupa kemudian kita bicara sehingga mengganggu partisipan yang lain. Oke. Berikutnya di sini download from the join audio dialog dan seterusnya. Di sini ini kalau menggunakan third party audio ya, kita kan tidak biasanya menggunakan audio di laptop, itu aja. Kemudian press hold space to temporary unmute yourself, jadi kita bisa mengunmute dengan cara spasi ini ditekan, ditahan gitu ya. Oke, kita coba saja. Misalkan ini di new meeting ya di sini. Nah, ini kan mute, kemudian ketika spasi ditahan, di sini ada tulisan temporary, kita bisa berbicara secara temporary. Nah, ketika spasinya ini dilepas, jadi spasi pada keyboard, maka akan otomatis mute lagi gitu. Nah, mute ya contohnya. Selanjutnya audio tadi mas ya, changing button on headset, ini untuk kalau ada headset ya di situ kita bisa memilih headset mana yang digunakan. Ini saya nggak ada soalnya. Berikutnya share screen, di sini kita bisa beberapa pengaturan, jadi enter full screen when a participant share screen, jadi ketika partisipan share screen jendela Zoom akan otomatis full screen, itu bisa, tidak usah ya. Kemudian maximize zoom window when a participant share screen, ini kita bisa langsung maximize, beda ya maximize dengan full screen. Kalau full screen itu semua jendela, kalau maximize itu masih ada ya, ini contohnya kalau ini maximize bukan full screen. Oke. Kemudian di sini scale to fit shared content to zoom window, jadi konten dari full screennya akan dibuat fit ya, sesuai dengan ukuran dari zoom, ukuran monitor dari laptop misalnya. Oke. Kemudian di sini show zoom window during share screen, jadi share screen, jadi ketika kita menggunakan share screen ada muncul zoomnya di situ.
bisa ya bisa tidak, terserah. Kemudian di sini enable remote control for all application, ini kalau kita ingin menggunakan remote ya, remote menggunakan Zoom, itu mungkin tutorial di lain kesempatan. Hampir sama fiturnya seperti TeamViewer atau sejenis remote desktop manager ya. Set by set mode, ini mode untuk partisipannya ya, ini hanya mengganti mode aja, nanti bisa dilihat tampilannya. Kemudian di sini silent system notification, jadi ketika ada yang sharing maka notifikasi di laptop itu akan di silent misalnya. Selanjutnya di sini nih, terkait dengan chat yang terutama chat yang di sini ya, bukan yang di Zoom-nya. Nah, di sini kita tidak begitu menggunakan ya, sehingga saya sendiri juga tidak mengeksplor terlalu dalam di sini. Berikutnya background dan filter, ini digunakan kalau kalian diminta untuk menggunakan background tertentu. Ini sudah dibahas juga di tutorial sebelumnya. Kita tinggal milih saja backgroundnya yang apa di sini, menggunakan image misalkan atau video. Tapi umumnya image ya, gambar. Cuma memang ketentuannya bahwa warna antara background dengan warna misalkan pakaian kita atau kulit kita itu harus benar-benar kontras supaya tidak ada hal yang aneh di situ. Oke. Video filter ini tidak begitu signifikan digunakan ya kalau dalam rapat yang resmi. Ya ini seperti kalau kalian menggunakan aplikasi kamera itu, jadi ada muncul topi atau yang lainnya itu. Cuma itu ya yang virtual. Oke. I have green screen, ini kalau menggunakan green screen ya. Berikutnya recording di sini. Nah, ini adalah tempat di mana file Zoom yang direcord itu berada. Jadi kita bisa mengubahnya di sini. Mau di folder yang mana kita bisa ubah. Atau bisa kita buka foldernya. Nah, ini ternyata recording saya banyak ya ini. Nah, itu banyaknya ya sudah. Karena saya sudah langganan lebih dari 1 bulan. Selanjutnya di sini choose a location for recorded file when meeting end. Jadi kalau ini dicentang maka lokasinya tidak di sini, kita akan memilih sendiri ketika meetingnya berakhir. Jadi kita pilih dulu lokasinya. Kalau ini otomatis tersimpan di sini gitu ya. Bedanya itu. Kemudian di sini record as separate. Nah, di sini untuk dipisahkan antara audio dari partisipan satu dengan partisipan yang lain. Filenya dipisah kalau ingin ini dipisah. File audio ya khususnya. Oke. Selanjutnya di sini optimize for the third party video editor. Ini kalau untuk menggunakan video editing yang lain bisa dioptimisasi di sini. Kemudian bisa juga menggunakan timestamp di sini, jadi ada waktunya dalam videonya. Kemudian di sini juga ketika screen sharing di record. Nah, ini juga salah satunya ya. Place video next to screen share, ini juga sama. Kemudian di sini keep temporary recording file, ini kalau ada recording yang sementara itu bisa di keep. Kalau saya sih nggak usah di keep karena akan menghasilkan kapasitas yang besar. Ini untuk yang cloud recording, kapasitas maksimum 1 GB ya secara umum untuk satu account. Sehingga kalau saya pribadi akan menyarankan untuk record menggunakan local recording atau menggunakan YouTube. Nah, untuk tutorial record menggunakan YouTube akan kita bahas di lain waktu ya, di video berikutnya. Kemudian ini profile. Nah, ini kalau profile ini akan masuk di website, ini akan kita bahas di video-video berikutnya ya, sama. Berikutnya statistik, ini kapan kita menggunakan Zoom. Kalau ini yang pertama terkait dengan performance ya. CPU-nya berapa yang digunakan, memorinya berapa, audionya bagaimana, videonya dan sharingnya bagaimana. Ini hanya statistik aja. Oke. Oke, lanjut. Ini shortcut keyboard yang bisa dibutuhkan. Saya sangat jarang menggunakan ini ya. Bisa kalian setting sendiri di sini. Nah, misalkan mau berubah. Kemudian di sini accessibility, di sini bisa menggunakan closed caption, itu otomatis ya, subtitle lah ya. Tapi memang kalau menggunakan bahasa Indonesia resmi itu masih sulit, biasanya bahasanya bahasa Inggris. Apalagi kalau pembicara kita terkadang ada bahasa daerah yang tercampur dengan bahasa Indonesia itu. Oke, saya rasa itu tidak ada lagi, sudah semua ya.
sudah dibahas semua untuk tutorial aplikasi Zoom, khususnya Zoom pada pada desktop ini. Untuk bagaimana penggunaan dari masing-masing fitur Zoom ini ketika dalam ruangan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan komentar saja. Perlu membuat video seperti apa lagi khususnya untuk Zoom ini ya. Ini sudah kita bahas secara mendetail di video-video sebelumnya, bagaimana record dan seterusnya ya. Oke, terima kasih untuk tutorial Zoom kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.